Mari kita tetap fokus kepada firman Tuhan ini. Kita mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan ini, karena kalau ini tidak diselesaikan, kita belum bisa lanjut untuk melakukan kehendak Tuhan, ya, untuk terus dimuridkan. Ada terus dibereskan dalam kehidupan kita, dan kebetulan memang di akhir zaman ini banyak terjadi, ya, roh kebencian ini. Sama-sama kita perhatikan Alkitab kita, Lukas 6 ayat 27 sampai 33, ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah apa yang harus disampaikan sebenarnya bukan yang ini, tapi Tuhan katakan kerjakan dulu yang ini, baru bisa nanti lanjut ke yang lain. Saya tidak tahu Tuhan melihat dan memperhatikan siapa, tapi yang jelas ini luar biasa firman Tuhan ini. Stop kebencian dari Lukas 6 ayat 27 sampai 33. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, haleluya, puji Tuhan. Apa itu kebencian? Ya, dikatakan di situ kebencian itu adalah dosa di dalam hati, ya. Dosa di dalam hati tersembunyi di dalam hati, tidak nampak di wajah, ya, tidak nampak sebenarnya. Dan itu memang berasal dari dunia. Ada pada manusia yang selalu hidup di dalam dosa. Nah, perasaan yang muncul, kebencian itu adalah perasaan yang muncul dalam hati seseorang, ya. Dalam hati seseorang, ketika ia merasa tersinggung, sakit hati, marah, iri hati, atau merasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Kebencian ini bisa disembunyikan dari orang lain, tetapi bukan kepada Tuhan, ya. Sama orang lain yang bisa disembunyikan, tapi kepada Tuhan tidak. Memang bisa disembunyikan, tetapi tidak lama. Nah, itu akan seperti bom waktu. Suatu saat dia akan keluar meledak, ya, melalui perkataan dan tindakannya. Jadi kita bisa terkejut dengan seseorang itu. Oh, ternyata dia, ternyata, ya. Selama ini kita nggak tahu bahwa itu dia ada menyimpan kebencian, tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu tanpa kita duga dan luar biasa. Kagetnya kita. Nah, ada tokoh Alkitab yang mengalami, yang menyimpan kebencian ini. Kebencian ini sebenarnya bukan dilihat orang berhasil langsung benci, bukan. Itu dimulai bertahap dan jangka panjang, ya. Nah, ada tokoh Alkitab yang menyimpan kebencian selama ini, yaitu Kain terhadap Habel. Nanti bisa baca di rumah. Kain itu setiap memberikan persembahan, setiap ada hasil panen, sama-sama dengan Habel mempersembahkan, ya, korban kepada Tuhan. Setiap mempersembahkan korban, dia melihat asapnya, Habel naik ke atas asapnya,
asap korban persembahannya mereng ke kanan ke kiri. Nah itu dia simpan dalam hatinya. Terus itu terjadi. Akhirnya dia menyimpan kebencian dan memuncak seperti bom waktu meledak. Dia merencanakan sebuah pembunuhan. Ketika terjadi pembunuhan dia tidak menyesal sedikit pun, ya, untuk membunuh Habel, ya. Begitu juga dengan 10 anak-anak Yakub terhadap Yusuf, ya, dan juga Penina terhadap Hana, Saul terhadap Daud, Absalom terhadap Amnon, dan juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan imam besar terhadap Yesus, benci, menyimpan kebencian kepada Yesus, dan juga dunia terhadap murid-murid Yesus kita di zaman sekarang ini. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu heran apabila dunia membenci kamu. Tetapi kebanyakan orang-orang Kristen sekarang, orang-orang percaya, murid-murid Yesus tidak tahan menghadapi kebencian dari dunia, dari sekitar, dari lingkungan karena mengikut Tuhan. Akhirnya mau tidak mau mereka kompromi dan menjadi sama seperti dunia. Padahal Tuhan katakan dunia memang membenci karena kita bukan berasal dari dunia. Dunia saja membenci Yesus. Gak mungkinlah murid-muridnya itu disayangi oleh dunia, tidak mungkin, ya. Nah itu ada di dalam ayat-ayat Alkitab yang saya buat di PowerPoint kita. Dan apa akibat dari menyimpan kebencian? Yang pertama itu dia menimbulkan pertengkaran, ya. Kebencian ini menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, orang yang sudah dibenci, kebaikan apapun yang dibuat oleh orang yang dibenci itu tidak mempengaruhi hati orang, hati pikiran orang yang sudah membenci itu. Ya, mau berbuat baik apapun itu, dikatakan orang yang sudah berbuat baik kepadamu, tetapi karena dia sudah menyimpan kebencian di dalam hatinya, ya, yang ada hanyalah kecurigaan, hal-hal negatif dan dendam. Ketika orang yang dibenci ini berbuat baik kepadanya, dia curiga, ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang mau dia lakukan? Pura-pura itu pasti ada rencana yang jahat. Nah itu di dalam pikirannya karena hatinya sudah menyimpan kebencian. Ya, seseorang kalau sudah menyimpan kebencian, orang itu berbuat baik pun dia masih curiga nih. Dia anggap itu pasti mau jahat-jahati aku. Dia pasti mau mata-matai aku. Dia pasti mau menghancurkan aku tanpa aku sadari. Aku harus waspada. Itu ada di hatinya kebencian. Nah itu menimbulkan pertengkaran, ya. Jadi orang yang dibenci pun bingung. Buat baik salah, buat ini salah, bilang ini salah, buat ini salah. Nah, dia jadi bingung. Dia tanpa disadari orang itu menyimpan kebencian yang sangat-sangat dalam kepada dirinya. Nah, yang kedua akibat dari menyimpan kebencian, dia menjadikan dirinya seorang pendusta alias munafik. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 katanya, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firman Tuhan berkata, kalau kita berkata aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu Yesus, aku cinta Yesus, tapi kita melihat orang yang di depan kita, yang sering kita jumpai, kita benci kepadanya, bahkan kita menyimpan kebencian, menaruh curiga, dendam, bahkan hal-hal negatif. Tuhan bilang kamu seorang pendusta, ya, kamu seorang pendusta, kamu tidak mengasihiku, karena orang yang di depanmu sendiri yang sering berada bersamamu, kau tidak mengasihinya, bahkan memusuhinya. Nah, kebencian terhadap saudara membuat orang itu mendadak jadi rajin baca firman Tuhan. Karena kan dia katanya tadi mengasihi Tuhan. Jadi dia mendadak jadi rajin baca firman Tuhan. Dia sharekan firman Tuhan itu. Ya dia tahu pasti orang dibencinya itu pasti baca. Ya pasti dia baca. Nah biar dia tahu. Bukan karena dia suka baca firman Tuhan, tapi dia mau membenarkan diri sendiri
dia mau menghakimi orang yang dia benci. Nah, lihat nih, ini firman Tuhan katakan, kau seperti ini, kau seperti ini, kau seperti ini, biar kau tahu, biar kau baca. Itu hati-hati. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan itu tidak pernah membela yang jahat, dia selalu mengatakan kebenaran. Dia tidak pernah mendukung orang yang menyimpan kebencian, sekalipun mungkin kalimatnya, kata-katanya itu pas, tepat dengan apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, masalah penghakiman itu adalah urusan Tuhan, bukan kita. Ya, jadi Tuhan katakan kau penipu, kau pendusta, kau pembohong, kata Tuhan. Sekalipun kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia, sekalipun kita memberi dengan luar biasa, tapi ketika kita melihat orang yang ada selalu kita lihat, selalu ada bersama dengan kita memandang dengan kebencian, menyimpan dendam, ada rencana yang aneh di dalam hati kita. Tuhan katakan, engkau tidak mengasihi aku, tapi engkau adalah seorang pendusta, engkau adalah seorang penipu. Itu kata firman Tuhan. Jadi orang itu akan hidup di dalam kemunafikan. Ya, jadi kita harus cek dan recheck kehidupan kita. Makanya ada orang ya di dalam satu gereja. Kenapa dia tidak mau beribadah? Karena ada orang yang dia benci di dalam gereja itu. Wih, mengutak aku, muak aku. Daripada aku berdosa, ya, daripada aku nanti sia-sia ibadahku, mending aku gak usah datang ibadah, mending aku gak usah datang gereja. Berkali-kali dia ucapkan itu, berkali-kali dia katakan itu, seolah dia benar, seolah dia mau menunggu hukuman itu datang kepada orang yang dia benci. Tuhan tidak mendukung yang seperti itu. Ya, Tuhan tidak mendukung orang yang seperti itu. Berarti dia lebih jahat daripada yang dia benci. Ya, jadi kita harus berhati-hati dengan perasaan kita, dengan hati kita, harus cek dan recheck setiap hari supaya Tuhan jangan katakan kepada kita kau seorang pembohong, kau seorang penipu, kau seorang pendusta. Ini harus bisa kita atasi. Ya, jangan sampai nanti kita ke sana kita lihat orang itu ada di sana, benci aku, ya, tanpa dia sadari. Dia langsung menggertakkan giginya dengan geram berkata, kenapa dia ada di situ? Kenapa aku di situ, dia di situ? Aku di sana, dia di sana. Ya, kenapa seperti itu? Tuhan akan pertemukan terus sampai dia bisa membereskan hatinya. Bukan berarti kalau dia tidak datang beribadah, bukan berarti beres hatinya, malah makin parah. Kenapa? Karena dia menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, jadi kita harus cek dan recheck kehidupan kita karena ini fatal. Kalau Tuhan sudah katakan pendusta, pembohong, munafik, game over lah kita, habis. Jadi kita harus cek dan recheck hati kita, harus diselesaikan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Akibat dari menyimpan kebencian, yang ketiga mendorong orang itu untuk membunuh. Ya, orang yang menyimpan kebencian dia tidak mampu melihat, bahkan semakin hari dia semakin melihat orang yang dia benci itu semakin diberkati, semakin sehat, senyum-senyum, semakin bahagia, terdorong hatinya ada dendam, rencana yang luar biasa untuk membunuh, menghancurkan dengan tangannya sendiri ataupun dengan bantuan tangan orang lain. Ya, akibat dari menyimpan kebencian, dia didorong, hatinya itu terus dipaksa. Ada sesuatu yang membuat dia harus cepat, bunuh. Ya, dia dipaksa dan tanpa dia sadari, dia lakukan itu dalam timing yang tepat, sama seperti Kain. Ya, dia sudah tidak mampu lagi
dia melihat semakin diberkati, semakin bagus, semakin sukacita. Mananya ini? Tuhan tidak adil, dia katakan seperti itu. Langsung dia bilang, akulah yang menyelesaikan semuanya. Ya, dalam 1 Yohanes 3:15 katanya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, tindakan pembunuhan itu pasti terkutuk. Kebencian, ya tadi merupakan dosa hati, dan setiap pikiran dan tindakan yang berisi kebencian merupakan tindakan pembunuhan di mata Allah. Dia sudah merencanakan di matanya, di pikirannya, hatinya, tinggal eksekusi saja. Ya, kita tahu kejadian sekarang, ya, yang belum tuntas, kita nggak tahu bagaimana kasus yang sebenarnya. Tapi itu pasti didorong dari menyimpan kebencian dalam hati sehingga terjadi pembunuhan. Bukan secara langsung atau pembela diri, tapi pasti pembunuhan yang direncanakan. Itu mengerikan. Karena kita berkata, akulah yang akan membalas. Nah, Tuhan berkata, aku akan menuntut keadilan darimu. Ya, pembalasan sebenarnya adalah hak Tuhan. Tapi kita ambil curi start itu, kita ambil bagiannya Tuhan, maka Tuhan akan menuntut keadilan dari kita. Mungkin selama kita hidup nggak nampak ya keadilan atau hukuman yang kita terima, tapi pada saat penghakiman kekal, habislah kita, nggak bisa berdiri. Bahkan kita nggak ingat bahwa kita sudah melakukan pembunuhan. Ya, kepada orang yang kita benci. Orang itu mati seolah-olah kita merasa kebencian kita hilang. Tidak, itu tetap ada kebencian itu, dan itu akan mengundang dosa-dosa yang lain masuk dalam kehidupan kita. Ini berbahaya. Ya, kita menuntut keadilan dari Tuhan, kita melihat semuanya biasa-biasa dan lama sekali. Sangat lama kita berkata, kita mau melihat penderitaan kehancuran dari orang yang kita benci, tetapi kita katakan Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan dia seperti itu? Dan akhirnya kita ambil keputusan sendiri. Kita balaskan kebencian kita, dendam kita. Dan sesudah kita selesai, Tuhan langsung menuntut keadilan. Sama seperti yang dilakukan Kain. Ketika Kain selesai membunuh Habel, Tuhan itu langsung bersuara kepada kepada Kain. Kain, di mana adikmu Habel? Terkejutlah Kain. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Padahal selama ini Tuhan tidak terima korban persembahannya. Ketika dia selesai membunuh, Tuhan langsung bersuara dan telinganya sendiri mendengar. Tuhan itu bertanya, Kain, di mana adikmu Habel? Sama seperti itu. Ketika dia selesai membunuh, maka Tuhan akan menuntut keadilan kepada orang itu. Gak akan bisa kita membela diri kalau Tuhan sudah bersuara dan kalau Tuhan sudah bertanya kepada kita. Game over semuanya, ya. Akibat dari menyimpan kebencian, yang keempat, tetap hidup di dalam maut. Ya, tetap hidup di dalam maut. 1 Yohanes 3:14 katanya kita tahu, ya. Kita yang sudah terima Yesus, kita sudah berpindah dari dalam maut, ya, ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dalam 1 Yohanes 3:10 kata firman Tuhan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimpan kebencian, apalagi katanya kepada saudara, dia tetap di dalam maut. Artinya maut itu ada di atas kepalanya. Suatu saat iblis itu siap untuk mencabut nyawanya. Tetapi karena ada yang mendoakan kita, itu dihalangi. Tapi maut itu tetap ada
ada di atas kepalanya sebagai tudung. Jadi ketika kita berjalan, maut itu ada. Suatu saat dia bisa mati tiba-tiba dan langsung dijemput masuk ke neraka, kebinasaan kekal. Itu hukumnya sudah tetap dari Tuhan sendiri. Ya, jadi kita berhati-hati. Ya, apakah kita ada membenci saudara kita, siapapun itu, ya? Karena orang yang tidak mengasihi saudaranya, katanya dia tetap di dalam maut. Ini berbahaya. Suatu saat dia bisa mati, tapi karena ada yang berdoa untuk dia, Tuhan masih pagari, Tuhan masih pending, Tuhan merindukan pertobatannya. Cepatlah kau sadar, cepatlah kau bertobat, cepatlah kau minta ampun, lepaskan kebencian itu. Itu suara Tuhan di dalam hatinya berbicara di telinganya. Hati-hati, hati-hati, bertobat, berubah, buang kebencian dalam hatimu. Itu ada di dalam telinganya, didengar oleh telinganya. Ada hatinya yang merindukan segera berubah, segera bertobat, segera. Karena apa? Ada tudung maut. Ada tudung maut di atas kepalanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, nggak perlu dia pakai jimat-jimat segala, nggak perlu dia pakai kuasa-kuasa gelap. Ketika dia tidak mengasihi saudaranya, maut itu langsung nempel sebagai kopinya, sebagai payungnya. Jadi kalau udah seperti itu, terlambat dia minta ampun, Tuhan sudah kasih kesempatan, waktu untuk berubah, bertobat, tapi dia tetap tidak mau juga, Tuhan lepaskan kasih karunia, langsung habis. Ya. Maut mengincar, ya, maut mengejar, maut tinggal menelan, memakan dia sampai kenyang. Ya, itu berhati-hati. Ya, saya punya adik laki-laki. Ya, saya punya adik laki-laki. Dari mulai dulu itu, terkadang perkataannya ini menyakitkan hati saya gitu. Dia tak segan-segan mengucapkan kayak apa gitu, air aja ngomong. Dia nggak tahu jarak saya dengan dia itu jauh, ya. Dia ngomong di grup, dia gini, dia gitu ya. Jadi saya sempat hati saya marah, ya, dendam, dan mau mengatakan, ya, saking marahnya saya, saking kecewanya saya sama dia, kenapa kau tidak menghormati aku? Saya bilang di grup seperti itu, aku kakakmu, saya katakan sama adik saya itu. Tapi perkataannya sangat-sangat tajam seperti silet dan berhasil untuk melukai hati saya. Ya, saya tidak mau berdoa untuk dia. Kau tengok ya, gak kudoakan kau. Saya bilang seperti itu sama dia. Ya, jadi saya menangis di kamar. Ya, saya menangis menjerit kepada Tuhan. Tuhan, kenapa dia seperti itu? Aku doakan dia, Tuhan. Kenapa dia seperti itu? Kenapa? Saya menangis, saya marah. Saya menangis sambil marah, sambil mengatakan kebencian saya kepadanya. Ya, saya berseru, Tuhan. Tapi di satu sisi ada suara Tuhan berkata, dia saudaramu. Dia, kalau terjadi apa-apa sama dia, kau juga nanti yang menyesal. Tapi kebencian, kecewa ini lebih besar daripada suara itu. Saya tetap katakan, Tuhan, saya berharap maunya adalah dikasih hukuman gitu. Karena dia sudah membuat saya kecewa, sudah membuat saya sakit hati. Tapi saya puaskan, saya menangis di hadapan Tuhan. Ya, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, aku tidak peduli sakitnya hatiku. Aku tahu Tuhan, dia adikku, setajam apapun, sengeri apapun kata-katanya, ya,
Aku mengampuni adikku ini Tuhan. Aku mengasihi dia Tuhan. Sambil saya menangis. Sambil saya menangis untuk adik saya ini. Saya katakan, Tuhan, aku mengasihi dia. Aku gak sanggup Tuhan kalau Tuhan hukum dia. Biarlah Tuhan, aku ajalah yang berkorban. Biarlah aku yang sakit hati. Yang penting dia baik saja. Saya katakan seperti itu kepada Tuhan. Saya simpan. Saya rela berkorban. Biarlah apapun kata-katanya. Biarlah aku terima Tuhan. Yang penting Tuhan jaga dia baik-baik. Itu sudah memang penuh pengorbanan. Tapi dibuat lagi beberapa bulan lagi, masuk lagi kecewanya, masuk lagi bencinya, masuk lagi geramnya, masuk lagi dendamnya. Waduh, saya bergumul terus Tuhan lepaskan aku dari ini. Saya sempat keluar dari grup, dia ngomong dia bicarakan yang tidak, ya, dia bicarakan masa lalu saya. Masa lalu itu lebih parah, saya bilang, saya berani langsung ngomong di situ. Tapi Tuhan ingatkan, ingat statusmu, kau bukan seperti yang dulu lagi. Tapi saya mau hajar dia, saya katakan sama Tuhan, saya mau hajar dia. Izinkan Tuhan, saya katakan, jaga hatimu, ingat statusmu. Tuhan bilang, jadi saya gemetar karena tidak mampu membalas. Saya harus menguasai diri saya. Dan saya diingatkan Tuhan, dia adikmu, dia saudaramu, dia adikmu yang kau kasihi, yang kau selalu doakan, kata Tuhan. Jadi saya gemetar, Tuhan tolong aku. Saya katakan seperti itu kepada diri saya sendiri. Dan lama berlangsung, memang ada sesuatu, saya memang kecewa, tapi kasih saya lebih besar, ya. Lebih besar kepada dia. Jadi waktu pernah tahun lalu jumpa sama dia, karena dia di Jakarta, ya, jauh. Pernah jumpa sama dia, aneh, ya. Kami seperti kayak dekat, seperti kayak penuh kasih, seperti kayak rindu gitu. Jadi saya berpikir, makasih Tuhan, kau sudah ingatkan aku, dia adikku, dia saudaraku. Aku memang mengasihi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tidak mengucapkan kata-kata kutukan kepada dia. Saya katakan dalam hati saya, ya, dia kayak mana kak, kayak mana kabar kakak, kayak mana ini, kayak mana. Lembutnya luar biasa, ya. Tapi rasa kecewa itu sempat pernah ada di hati. Jadi saya harus bisa menahan diri, menguasai diri. Karena dia adalah saudara, ya, saudara. Apapun yang terjadi, kalau dia kena sesuatu yang mengerikan, saya juga kena imbasnya, ya. Apalagi karena saya. Satu kali dia bersaksi, ya, dia bilang, Kak, aku sudah banyak ditolong Tuhan. Kenapa kamu? Saya bilang gitu. Aku udah berkali-kali luput dari maut. Saya terkejut. Tuhan, sampai jantung saya duduk. Ternyata waktu saya mengampuni dia, waktu saya mengasihi dia, saya rela berkorban. Biarlah hati saya yang tersakiti daripada saya ucapkan kata-kata kutuk. Ternyata Tuhan bekerja tanpa saya sadari, dan akhirnya dia sendiri yang bersaksi. Aku sudah berkali-kali Kak luput dari maut. Tuhan itu baik Kak sama aku, katanya. Saya terkejut, ada apa ini? Kenapa dia mau bersaksi? Kenapa dia mau katakan seperti itu? Ya waktu dia katakan itu, hati saya sangat menangis. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya saya berkata seperti itu. Ya ketika saya lihat dia, Tuhan tolong dia. Memang tajam kata-katanya, tapi aku percaya Tuhan pasti lembutkan hatinya. Mungkin itu karena pergaulan dan lingkungannya memaksa dia seperti itu, saya katakan. Jadi saya ingat, aku tidak boleh membenci. Aku harus berkorban. Aku harus bisa menguasai mulutku dan hatiku. Itu berat loh Bapak Ibu.
Dengan gemetar kita mau keluarkan untuk mengendalikan kata-kata kita, mengendalikan rasa kecewa kita, rasa sakit hati kita itu gemetar, sulit. Lebih enak lepas gitu, plong gitu. Ini nggak bisa, karena Tuhan sudah ingatkan, kuasai diri, ingat statusmu. Waduh, itu mengerikan saya rasa. Tapi puji Tuhan, kalau saya tidak dengar, kalau saya tidak dengar-dengaran, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong saya dipulihkan. Dia juga sedang Tuhan proses, ya, untuk masuk di dalam perubahan, pemulihan, pertobatan. Itu terserah Tuhan lah. Yang penting kita taat. Kita kerjakan bagian kita, dan Tuhan kerjakan bagiannya untuk adik saya ini, ya. Jadi saya ingat ini, barang siapa tidak mengasihi saudara, membenci saudaranya, sama itu dengan seorang pembunuh. Itu saya ingat selalu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, apakah ada saudara kita yang selalu membuat kita kecewa, yang pengen kita jauh aja dari dia? Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam maut. Ya, ia tetap di dalam maut. Jadi kita tidak mau karena dia kita jadinya tidak selamat. Ya, kita harus memikirkanlah keselamatan kita daripada kita yang tidak selamat. Tuhan kasih waktu dan kesempatan sama dia selamat, kita yang rugi, ya, kita yang rugi. Nah, bagaimana cara kita bisa lepas dari kebencian? Yang pertama itu mengampuni tanpa batas. Matius 18 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Ini Petrus wajar bertanya, karena ada saudaranya yang selalu membuat dia kecewa. Ada saudaranya kalau datang selalu membuat hatinya marah, hatinya kacau, moodnya jadi buruk, ya. Setiap hari dia jumpai saudaranya datang, dia ketika jumpa memang pertama jumpa enak, tapi lama-lama membuat kacau, membuat bertengkar, membuat ya semuanya jadi tidak terkendali. Wajar Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, katanya, sampai berapa kali? Aku udah capek, setiap hari dia datang, udah kuampuni setiap hari, dia juga minta maaf. Maafkan aku ya, maafkan aku ya. Setiap hari juga dia minta maaf, dan aku juga memaafkan dia. Tapi besoknya dia datang lagi, kami jumpa, dia buat lagi seperti itu. Dia bilang, maafkan aku ya. Besoknya lagi dia buat, besoknya lagi dia buat, besoknya lagi dia buat, sampai Petrus bertanya kepada Tuhan, dan dia pun tidak tahu lagi harus bagaimana, karena dia sudah bosan untuk mengampuni. Dia meminta Yesus bertindak segera untuk saudaranya yang tidak tahu diri ini, yang selalu membuat dia berdosa. Dia meminta, Tuhan, kasih dong sama aku pembelaan. Tapi Tuhan tidak bela. Dibawanya saudaranya itu kepada Tuhan Yesus, ya. Dia bilang, ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Wah, makin gawat lah. Gak tahu lah kita bagaimana perasaan Petrus saat itu. Karena bukannya dia mendapatkan pembelaan, malah mendapatkan ya nasihat lagi. Apa gak malu?
Dia berharap Tuhan itu menyalah saudaranya. Dia berharap Tuhan itu menasehati saudaranya atau menghukum atau bagaimanalah gitu. Karena dia sudah capek untuk mengampuni, udah capek untuk didatangi, tapi bukan datangi dengan baik. Memang baik awalnya, tapi lama-lama menjengkelkan, ya. Tapi Tuhan katakan ampuni 7 kali, 70 kali 7 kali, tanpa batas. Artinya Tuhan mau melatih kesabarannya, melatih kesabaran kita, melatih hati kita sehingga bisa memiliki kasih agape, kasih tanpa syarat, sama seperti Bapa kasih Yesus kepada kita. Baru saya mengerti kenapa Tuhan katakan ampuni 70 kali 7 kali, supaya kita bisa menjadi sempurna sama seperti Yesus, memiliki kasih agape, kasih tanpa syarat, ya, kasih tanpa syarat. Nah, kalau kita sudah mengampuni, kalau kita mau mengampuni, maka Tuhan pun akan mengampuni kita, ya. Sebagaimana kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka, ya. Kita harus bisa melepaskan pengampunan ini. Dan ada orang tidak mau mengampuni karena gengsi. Dia katakan dalam hatinya, dialah yang salah, dia yang datang minta ampun, dia yang aku seperti ini, dia yang sudah buat aku tidak jadinya tidak bahagia, ya. Ada orang tidak mau mengampuni karena gengsi. Nah, dikatakan sadar atau tidak, kita menerapkan standar ganda, ya, dalam hidup kita. Kalau kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kita berharap, udahlah, maklum aja lah, main-mainnya aku tadi, gak sungguh-sungguhnya aku tadi. Nah, kita berharap dia segera memaafkan kita. Tapi di sisi lain, kalau dia yang bersalah kepada kita, kita tidak bisa langsung cepat untuk memaafkannya atau mengampuninya. Itu aneh, ya. Satu sisi kalau kita bersalah sama dia, kita minta maklum aja, ya. Udahlah, nggak dari hatiku itu, padahal keluarnya itu dari mulut, berarti berasal dari hati. Tapi kalau dia yang bersalah kepada kita, kita langsung tersinggung, kita langsung berpikir, oh berani kau ya, oh sudah tidak sopan kau ya, oh sudah ini ya. Nah, kita tidak bisa langsung memaafkan dengan secepatnya. Ini aneh lah, ya. Dan banyak di antara kita sulit memaafkan. Sulit karena gengsi. Kita merasa diri benar, kita merasa diri kita tidak berbuat yang salah sama dia, padahal memang salah, ya. Nah, sulit memaafkan itulah yang membuat jadinya menyimpan kebencian, ya, menyimpan kebencian. Bahkan dia sulit untuk melanjutkan hidupnya karena orang itu masih di situ, karena dia ada di situ, karena dia karena ini, ya. Dia sulit untuk datang, dia sulit untuk move on, dia sulit untuk maju, dia sulit untuk bertumbuh, karena dia selalu melihat orang itu ada di sekitarnya. Dia rindu, dia bukan rindu, ya. Dia ingin orang itu dilihatnya hancur, biar dia tenang dan dia bisa move on, dia bisa lanjutkan hidupnya. Itu mengerikan, ya. Apalagi kalau ada saudara kandung kita, ya, saudara kandung terjadi permusuhan, ya. Saking permusuhannya gak ada lagi kata maaf, katanya permusuhan, sampai dia katakan mardomu di tanah Narara. Saya berpikir, kok ada orang yang senang mengucapkan kalimat itu. Itu kan tanah Narara memang kuburan, tapi udah di neraka, ngapain lagi mardomu,
ya kaulah, gitulah harusnya. Ya, untuk apa dikatakan Mardomo ditaruh Narara? Wah, berarti sama-sama masuk neraka dong, kan gitu. Itulah mengerikannya kalau tidak mengampuni karena gengsi. Ketika dia mati, dia juga bunuh diri, langsung bertemu di kuburan. Di dunia orang mati itu tidak lagi ada untungnya, ya, itu tidak lagi ada untungnya. Jadi harus punya akal sehat supaya tidak terjadi hal seperti ini. Memang gengsi memang agak sulit memang untuk mengampuni dan memaafkan di luar. Tapi kalau kita tidak lakukan, nanti itu berujung kepada kebencian, dendam, dan selalu curiga. Ya, nah kita harus melepaskan pengampunan. Kebencian terhadap seseorang itu mendatangkan kutuk. Ya, kebencian itu juga menimbulkan penyakit, mengundang penyakit. Ya, mengundang penyakit. Saya pernah saya pernah ada masalah dulu juga dengan saudara jauh, ya, saudara jauh, dan dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saya, dan saya langsung benci dia, saya langsung marah, saya langsung dendam. Wah, banyaklah kalau soal-soal seperti itu, banyaklah, selalu diproses oleh Tuhan. Ya, waktu itu waktu kelas 6 SD saya memang ada menderita asma, bronkitis, dan pernah satu kali saya tidak mampu lagi untuk bernapas, tidak ada yang bisa menolong saya karena saya sendirian di rumah. Yang saya ingat Yesus saya ingat. Jadi saya berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu kalimat dari mana. Saya katakan, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku bernazar, aku berjanji, aku akan melayani Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku, kalau aku masih bisa bernapas lagi, aku berjanji, aku akan melayani Tuhan. Saya katakan seperti itu. Luar biasa, saya mengalami kesembuhan, saya bisa bernapas lagi, saya bisa tegak lagi berdiri, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa keluar dari kamar saya. Itu luar biasa. Saya kaget, baru itulah pertama sekali saya menerima mujizat dari Tuhan. Nah, ketika satu kali saya mengalami masalah dengan saudara jauh saya, ya, dan itu membuat saya membenci dia. Ya, saya tidak tahu bahwa itu mengundang lagi penyakit itu masuk ke tubuh saya. Kembali lagi asma itu, bronkitis itu masuk, kambuh, dan satu ketika, makanya saya tahu satu ketika kami ikuti som di GBI Medan Plaza yang tentang pengampunan, tentang healing blessing waktu itu, yang saya mendengarkan firman Tuhan itu, pengajaran itu diingatkan. Ketika itu saya terkejut dan saya diingatkan, Tuhan, ampuni dia, kalau tidak penyakitmu semakin parah, kata suara Tuhan di hati saya. Dan saya sebenarnya tidak mampu dan tidak saya keraskan hati saya tidak mau. Tetapi ada sesuatu yang membuat saya tidak mampu untuk duduk, untuk berdiri, dan akhirnya saya bebaskan diri saya berlutut di hadapan Tuhan di tengah-tengah orang itu, di tengah-tengah yang mengikuti som itu. Saya berlutut, saya berseru, saya angkat tangan saya katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku, dan aku juga lepaskan pengampunan kepada dia. Saya katakan seperti itu kepada Tuhan, dan saat itu juga saya merasakan ada sesuatu yang terlepas dari hati saya. Penyakit saya itu tidak lagi mengganggu saya sampai hari ini. Itu luar biasa, ya. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kebencian itu mendatangkan kutuk, kebencian itu mengundang penyakit, ya. Jadi
kepada suami kita, terutama kepada istri kita, apalagi yang setiap hari kita lihat. Terutama kepada bapak kita, terutama kepada mama kita, ampuni. Belajar tanpa terkecuali siapapun itu. Karena kalau kita tidak lepaskan pengampunan, kutuk itu tadi, maut itu akan terus mengejar kita. Kapan waktunya, timingnya tepat, ketika kita lagi bernyala-nyala dalam kebencian, maut itu akan menjerat kita dan kita akan mati dalam kebinasaan. Harus kita lepaskan pengampunan supaya penyakit tidak timbul di hati kita, di pikiran kita, di paru-paru kita. Karena kebencian, karena kita tidak mengampuni. Bukan penyakit demam yang datang, bukan meriang-riang yang datang, bukan, tetapi penyakit yang sudah parah. Terjadi kanker, biasanya itu di paru-paru, biasanya itu di jantung, ya, biasanya itu di saraf. Ketika kita melepaskan pengampunan, kalau memang itu karena kebencian, Tuhan sembuhkan dengan segera. Saat itu juga terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Ya, kalaupun saat ini kita masih sulit mengampuni, jangan keraskan hati kita. Terus berdoa, Tuhan tolong aku. Aku belum mampu Tuhan. Sakit kali Tuhan yang dia buat itu. Jangan keraskan hati, kita yang rugi. Teruslah kita belajar mengampuni dan belajar mengasihi, maka Tuhan akan memampukan dan kita akan disertai masuk dalam proses itu. Ya, terus belajar, terus latih diri kita, ya, terus rendahkan hati kita. Jangan kita mau untuk mengeraskan hati. Bagaimana bisa lepas dari kebencian? Yang kedua, belajar mengasihi. Dalam Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, ya, untuk kita bisa lepas dari kebencian, kita harus belajar sabar, kita harus belajar murah hati, terus latih diri kita untuk memaafkan. Kita tidak cemburu, tidak iri kepada orang itu, sekalipun dia mengasihi yang sana lebih besar daripada kita. Dan kita tidak menegakkan diri, tidak sombong di hadapan orang yang kita benci. Ya, kita terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita belajar, ya. Kita mau mengasihi orang itu. Kita mau menutupi segala pelanggaran. Bukan kita ceritakan sampai ke ujung dunia bahwa dia seperti ini. Kalau sudah seperti itu, sulit untuk berubah, sulit untuk diubah, dan sulit untuk dibentuk kembali. Karena sudah seluruh dunia mengetahuinya bahwa dia seperti ini. Dan orang pun tidak akan percaya lagi kepada orang itu dan kita yang menceritakannya. Jadi kita harus bisa belajar mengasihi dengan menutupi segala sesuatu. Kita mengharapkan ada perubahan, kita mengharapkan ada pertobatan, dan kita sabar menanggungnya. Sabar menanggungnya. Beberapa tahun yang lalu ada rekan kerja kami. Waktu itu kami masih sering kumpul ya sebelum COVID. Entah kenapa dia bicara. Memang di situ teman-teman, tapi khusus berbicara kepada saya sambil didengar orang-orang yang ada di situ, teman-teman. Ada beberapa orang lah gitu. Bu Maria katanya, tahu nggak? Kami ini baru sekarang aja lah bahagia, katanya. Saya kaget. Loh, kenapa Pak? Saya katakan, kok bisa baru kali ini, baru inilah bahagia, saya katakan. Oh, ibu nggak tahu ya kesaksian kami.
Itu mengerikan katanya. Langsung dijawab sama istrinya. Ya Bu, Bapak ini dulu narkoba, terus main perempuan, terus dia jarang pulang. Dan kalau dia pulang, dia minta uang sama saya, karena saya dulu salon. Salonnya bukan salon biasa, salon di kota gitu ya. Nah, dia kalau datang minta uang, kalau tidak ada uang dijambaknya saya, katanya. Dia jambak, dia punya pagar di kepalanya langsung ditokokkan ke pagar itu, dibuat dibanting ke tembok, pokoknya mengerikan lah gitu. Jadi saya heran, ibu ini pun katanya gak bahagia, tapi bisanya anaknya 6, saya katakan seperti itu ya. Iya Bu, memang seperti itu. Wah, kalau orang melihat, mendengar kesaksian kami, pasti orang tidak akan percaya, karena saya sudah mau mati di tangan Bapak ini. Namanya dia narkoba. Bagaimana saya bisa hidup dengan orang narkoba? Tapi saya bertahan. Saya belajar untuk mengasihi dia. Saya sabar menanggung segala sesuatu. Saya tidak ceritakan kepada orang tua saya. Saya tidak ceritakan kepada mertua saya. Tapi saya sabar menanggung segala sesuatu. Sampai saya tidak tahu Bapak ini panggilannya untuk melayani Tuhan. Disitulah kami alami pertobatan yang luar biasa. Dan saya kaget. Berapa lama ibu bertahan? Saya katakan, wah lama sekali lah. Dia bilang, sempat dia mau mati, tapi ketika dia mau mati, Bapak ini tiba-tiba sadar. Gak tahu lah bagaimana caranya. Sejak itu tiba-tiba perubahannya 180 derajat. Mereka langsung seperti orang yang pertama sekali jatuh cinta. Dan memang kalau melihat mereka berdua agak geli lah kita. Kenapa? Karena mereka mesranya luar biasa. Ya, mesranya luar biasa lah. Sampai aduh kok bila gini ya gitu. Gak tahan kita melihat kemesraannya. Ternyata karena sesuatu yang terjadi dulu itu mereka bayar saat-saat ini gitu. Mereka bayar saat-saat ini, mereka belajar lagi saling mencintai, mereka belajar lagi untuk saling mengasihi, saling menerima apa adanya. Itu luar biasa. Saya tidak tahu kenapa Bapak dan Ibu ini cerita ya, tapi itu menjadi bahan ilustrasi saya waktu kapan bisa menyampaikan, entah berbicara kepada orang lain atau kapan saya bisa pegang itu kesaksiannya. Ya, itu luar biasa. Ya, dan tidak semua orang, tidak semua keluarga suami istri yang bisa seperti itu. Mungkin saja mereka itu adalah pilihan Tuhan. Dan sebelum melayani ada prosesnya, ya, ada prosesnya dan mereka menang, mereka mengalami kasih yang luar biasa dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari kebencian? Yang ketika terus bawa dalam doa, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, yang kita mau, yang kita alami tanpa malu-malu. Nantikan Tuhan, nantikan pertolongannya sampai mujizat terjadi. Bawa namanya dalam doa kita. Terserah kita mau bilang apa, Tuhan aku bawa ini. Kenapa dia gini Tuhan? Kenapa kau jahat kali Tuhan? Kenapa dia berbuat seperti itu sama aku Tuhan? Kenapa dia curiga? Aku serahkan dia kepadamu Tuhan. Aku gak tahu mau bagaimana lagi. Yang jelas dia sudah buat aku seperti ini. Aku tidak nyaman. Kita katakan kepada Tuhan, curahkan apa yang mau kita katakan, apa yang menjadi keluhan kita, apa yang kita alami, apa yang sudah dia perbuat, apa yang akan kita perbuat. Katakan kepada Tuhan, terus bawa dalam doa. Jangan kita berhenti mendoakan dia, karena kita gak tahu lewat doa yang kita naikkan Tuhan bekerja tanpa sepengetahuan kita. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Kenapa? Karena kita bawa dia dalam doa. Tapi kalau kita tidak bawa dia dalam doa, maka maut itu akan menangkap dia dan dia akan binasa. Tinggal menunggu waktunya.
Firman Tuhan katakan Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita melihat suami kita belum berubah, ucapkan namanya, katakan dia siapa, katakan keluh kesah kita. Tuhan, aku sudah jengkel, sudah gak tahan, sudah mau ini, sudah ini. Tuhan, kenapa dia seperti ini? Terus. Dia hanya bertobat 1 bulan. Sesudah 1 bulan, dia kembali lagi ke kubangan seperti. Kita bisa berdoa seperti itu di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan di dalam doa kita, maka Tuhan akan melihat ketulusan hati kita, bukan kebencian yang ada dalam hati kita. Tuhan melihat ketulusan hati. Tuhan melihat motivasi hati. Tuhan melihat ada kasih di dalam hati kita, karena kita bawa dia dalam doa. Kita tidak menginginkan kematiannya, berarti kita sudah memiliki kasih Tuhan. Tuhan kan seperti itu. Dia menunda kedatangannya supaya jangan ada orang yang binasa, supaya ada orang yang bertobat. Berarti kita juga seperti itu, kita bawa dia dalam doa. Tuhan, tadi dia datang, memang dia tadi ibadah, tapi pulangnya jengkel sekali aku dibuatnya. Dia membuat aku gini, jadi gak enak rasaku pulang ibadah seperti ini. Kita harus ceritakan pertama sekali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan sesuatu yang akan membuat orang itu bertobat dan akan membuat kita juga berubah. Ya, bawa dalam doa, sebutkan namanya. Cuman kalau yang jomblo-jomblo janganlah bilang, Tuhan, aku mau dia jadi pacarku, jangan. Pokoknya Tuhan jadi pacarku, jangan. Serahkan sama Tuhan, jangan paksa, ya, jangan paksa. Kecuali memang sudah klop, ada chemistry-nya, tapi yang menjadi penghambat adalah kedua orang tua, karena apa? Beda kasta. Bawalah dalam doa, ya, bawalah dalam doa, maka Tuhan akan memberkati. Saya jadi teringat dengan kesaksian adik Pak Gembala, ya, yang paling kecil, Eda. Waktu itu kami satu rumah, jadi mereka sudah mereka sudah sama gitu. Jadi kendalanya karena beda warga negara, ya. Saya melihat perjuangannya luar biasa dan itu benar-benar menjadi semangat untuk saya. Ya, saya melihat dia berpuasa Ester 3 hari, ya, berpuasa Ester 3 hari untuk hubungannya supaya Tuhan memberkati, Tuhan melancarkan, Tuhan membuat semuanya berjalan dengan baik. Saya pikir-pikir, benar gak ini berhasil? Bisa gak ini? Saya berpikir. Hari pertama masih kuat, hari kedua sudah mulai kuning, ya, udah mulai kuning, kami nggak minum, nggak makan, saya lihat sendiri. Hari ketiga hampirlah sudah mau tumbang, tapi memang saya melihat kesaksian itu luar biasa dan memang berkat Tuhan itu diterima, ya, dan itu menjadi semangat bagi saya karena di depan mata saya sendiri saya melihat perjuangannya untuk masa depannya, dan saya bersyukur kepada Tuhan bisa melihat kesaksian itu, ya. Dan kita memang harus berkorban. Selain berdoa, kita bisa berpuasa. Karena ada jenis yang tidak dapat diusir, tidak dapat terjadi mujizat kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana bisa lepas dari kebencian? Kita tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lukas 6 ayat 29 katanya, barang siapa menangkap pipimu yang satu, berikannya juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lukas 6 ayat 32-33, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?
Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun kan demikian. Jadi itu harus kita perhatikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berusahalah berbuat baik, ya, bukan karena dia sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita, bukan karena dia mengasihi kita maka kita mengasihi dia, bukan karena dia berbuat baik kepada kita maka kita berbuat baik kepadanya, tetapi apapun itu yang kita alami, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan semua kepada Tuhan. Yang penting bawa dalam doa, belajar untuk mengasihi, lepaskan pengampunan sekalipun sulit, siap untuk diproses, ya, supaya mau tidak menjadi tudung di atas kepala kita, tidak menjadi topi kita suatu saat kita dimakan. Ingat, lepaskan pengampunan. Siapa yang kita benci sekarang? Ucapkan namanya, kasih tahu kepada Tuhan apa yang sudah dia perbuat, apa mau kita, dan dengarkan suara Tuhan. Apa kata Tuhan yang menasehati kita terhadap yang kita doakan ini. Maka Tuhan akan menolong, memulihkan kita dan juga mengadakan perubahan kepada orang yang kita doakan. Kebencian atau tidak memaafkan tidak akan memberi hasil apa-apa selain kepahitan, kesedihan, dan kegelisahan berkepanjangan. Kebencian adalah racun yang menghancurkan seseorang dari dalam. Kita berharap orang lain yang mati, padahal kita yang mati. Orang kita yang minum racun kok. Kita yang menyimpan kebencian, kita yang minum. Kita berharap orang kita benci mati. Enggak bisa. Alkitab mengatakan kepada kita untuk tidak membiarkan akar pahit dan kebencian tumbuh di hati kita. Dalam Ibrani 12:15, jangan kita membiarkan kepahitan itu tumbuh. Itu berbahaya. Makanya jangan menyimpan kebencian. Kebencian menghancurkan iman Kristen. Kebencian menghancurkan ibadah dan pelayanan kita. Semuanya sia-sia. Karena kita tidak mendapat upah, tapi kita masuk kepada kebinasaan kekal. Teladani Tuhan Yesus, dia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Bahkan orang-orang yang menyalibkan itu orang-orang yang sudah menerima mujizat dari Tuhan. Masih ingat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang mengundurkan diri. Mereka katakan kepada Tuhan, keras sekali perkataan ini. Bayangkan, mereka juga ikut menyalibkan Tuhan. Itu mengerikan. Ada orang yang sudah menerima mujizat, ada orang yang sudah kita bantu, tapi dia mengecewakan kita dan kita menyimpan kebencian kepadanya. Rugi. Kita yang rugi, bukan dia. Mari Bapak Ibu Saudara kita teladani Tuhan Yesus. Sebaik apapun yang sudah kita lakukan, sebesar apapun pengorbanan kita, sebanyak apapun yang sudah kita buat untuk orang itu, tapi ketika dia sudah menyakiti hati kita, jangan menyimpan kebencian. Mungkin itu ada terbersit, langsung benci, marah, kecewa. Tapi izinkan Tuhan berbicara kepada kita, lepaskan pengampunan. Ampuni dia, jaga kata-kata kita supaya tidak mengumpat atau mengutuki dia, karena itu akan berbalik kepada kita. Ampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita. Teladan kita Tuhan Yesus, bukan yang lain, hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dengan sempurna. Kita belajar, jangan lagi perhitungkan kebaikan kita, jangan lagi perhitungkan pengorbanan kita, jangan lagi perhitungkan apa yang sudah kita perbuat. Tapi kita ingat kasih Tuhan. Tuhan lebih banyak berbuat daripada kita, tapi dia mau mengampuni orang yang menyalibkannya. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan sangat baik kepada kita. Siapapun yang saat ini yang sedang kita benci, kita menyimpan kebencian dalam hati kita, lepaskan. Pandang wajahnya, sebutkan namanya, dan lepaskan pengampunan kepadanya. Kita mau mengampuni, kita mau lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak melihat kita sebagai orang munafik, tidak disebut sebagai pendusta dan pembohong. Jangan sampai ibadah kita, pelayanan kita sia-sia. Kita tarik setiap ucapan kita, perkataan kita yang pernah mengutuk orang yang kita benci. Biarlah Tuhan ubah itu semua menjadi keselamatan, menjadi berkat untuk keselamatan kita dan keselamatan orang itu. Mari bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak berguna siapapun juga.
terjadi dalam hidup kami. Lebih dari apa yang kami tahu Tuhan, lebih dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membongkar terus, menyingkapkan terus seluruh kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan kedapatan tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Kuasa Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus ya Tuhan merestorasi kehidupan kami.